Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa pada hari ini dalam ibadah raya kita. Kita selalu bersyukur kalau kita masih diizinkan Tuhan bisa hidup dan bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Dia. Hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja kita bisa hidup sampai hari ini. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita muliakan Dia. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kau
hati kami melekat ke Tuhan, bawa hati kami melekat kepadamu, bawa hati kami mengasihi Engkau lebih dari siapapun dan apapun. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami bisa hidup, kami bisa bernafas, kami bisa melakukan aktivitas kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Oleh karena itu kami datang sujud bersama dengan keluarga kami, menyembah hanya kepada Engkau ya Allah. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau agung, Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berhadirat di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami semua ya Allah. Karena kami sadar kami sungguh membutuhkan Tuhan. Keluarga kami membutuhkan Tuhan. Pelayanan kami membutuhkan Tuhan. Gerejamu membutuhkan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersehati, kami bersyukur, kami berserah. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami, atas keluarga kami, dan atas kami pribadi seperti di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau berkata Tuhan Yesus itu ajaib di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian, Yesusku ajaib, sungguh ajaib di dalam hidup kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah.
ajaib di dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Bapak Ibu, kita angkat pujian kita, langit dan bumi pujilah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hebat dan luar biasa di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mengerti, memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dalam hidup kita. Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Mari kita naikkan pujian ini. Betapa hebat, dahsyatnya Tuhan kita.
Kami terlampau yakin dan percaya Tuhan, ada mujizat di dalam ucapan syukur. Kami percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Oleh karena itu kami taat akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan. Bahkan firman yang disampaikan pada hari ini, kami selalu berkata, ya Tuhan, kami taat kepada firman. Urapan Allah turun atas kami semua. Urapan Allah turun bagi Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang hebat, firman yang kudus, firman yang luar biasa itu masuk di hati kami, menguasai hidup kami, sehingga hidup kami hidup yang memancarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku sekalian, mari hari ini kita akan belajar, lanjutkan 7 hal yang terjadi ketika hati Tuhan terjamah. Ketika Tuhan bisa merasakan apa yang kita lakukan dan itu menyentuh hati Tuhan. Maka yang pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah saya mengajak kita kembali mengenal atau mengingat perkataan Jehovah Jireh. Ini yang beberapa kali saya sampaikan di dalam khotbah saya. Di dalam Kejadian 22 ayat 13 sampai ayat 14, Kejadian 22 ayat 13 sampai ayat 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi saudara perhatikan, ketika di dalam ayat ke-12 di sana dikatakan aku mengetahui, aku yada, aku menikmati ketaatanmu. Jadi Allah Bapa menikmati ketaatan dari Abraham, maka balasan dari Tuhan yang tersentuh hatinya dengan ketaatan Abraham, maka Tuhan menyediakan. Kalau begitu ini yang Tuhan lakukan yang pertama. Ketika Tuhan tersentuh, maka Tuhan memberikan penyediaan supranatural. Katakan amin. Penyediaan supranatural. Nah, penyediaan supranatural ini dikatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran, itu yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, penyediaan supranatural ini, namanya juga supranatural, berarti berbeda dengan penyediaan natural. Kalau penyediaan natural itu begini, misalkan Anda bekerja 1 bulan, lalu kemudian mendapat gaji. Ini wajar, ini adalah wajar. Ini penyediaan natural. Namanya orang bekerja pasti mendapat upah. Begitu ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa penyediaan supranatural itu berarti tidak bekerja tapi dapat upah. Itu tidak juga, saudara. Tapi yang saya maksud adalah di samping Anda dan kita mendapatkan pemeliharaan berkat natural ini, Tuhan bisa memberikan kepada kita hal-hal di luar yang kita pikirkan. Ya. Di luar yang kita pikirkan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu, saya pernah berkhotbah tentang hidup melampaui batas-batas. Seringkali Anda dan saya, kita hidup berdasarkan batas-batas. Misalkan saja, oh saya hanya dapat sekian, saya hanya bisa memberi sekian, saya tidak bisa memberi lagi, lebih lagi, saya harus begini-begini. Itu namanya hidup di dalam batas-batas. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup melampaui batas-batas. Nah, hidup melampaui batas-batas ini mungkin terjadi atau bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengalami penyediaan supranatural. Jehovah Jireh ini. Tetapi penyediaan supranatural ini selalu ada kaitannya dengan ketika Tuhan menikmati yada.
ketika Tuhan menikmati keintiman dengan kita melalui ketaatan. Jadi ketaatanlah yang membuat Tuhan akhirnya melepaskan penyediaan supranatural itu. Anda tinggal percayai saja ini dan biarkan hukum roh yang bekerja. Ya, Anda tidak usah cari tahu bagaimana caranya, bagaimana mungkin Pak, tidak usah cari tahu. Itu bukan kewajiban kita. Tugas kita adalah hiduplah dalam ketaatan. Ini yang saya sebutkan, Hineni, behold, here I am Lord. Tuhan, ini aku hambamu, aku siap melakukan persis seperti apa yang kau mau. Itulah ketaatan Abraham. Jadi ini akibat yang pertama, ketika kita berhasil menjamah, menyentuh hati Tuhan, maka Tuhan menyediakan penyediaan supranatural. Yang kedua, saudaraku sekalian, apa yang terjadi ketika Tuhan tersentuh hatinya? Di dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, saya minta saudara memahami hal ini. Di sana dikatakan ada malapetaka yang dirancangkan terhadap orang. Kalau begitu muncul pertanyaan, Pak. Kalau begitu apakah Tuhan itu sumber malapetaka? Apakah ada malapetaka yang Tuhan merancangkan malapetaka? Maksud ayat ini, saudaraku sekalian, saudara sudah tahu, orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang jahat. Ya, orang-orang yang jahat. Itu sebabnya kenapa Yunus tidak mau pergi ke sana. Anda yang selalu mengikuti khotbah saya akan tahu kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Niniwe ini musuh bebuyutan Israel. Dia pernah menghancurkan Israel. Niniwe itu ibu kota Asyur. Asyur itu musuh bebuyutannya Israel. Yunus itu orang Israel. Ketika Yunus mendengar Niniwe akan dihancurkan, maka dia senang sekali. Tetapi ketika dia disuruh memberitakan kabar pertobatan kepada Niniwe supaya orang Niniwe bertobat, dia tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia memberitakan kabar itu di sana, maka orang Niniwe nanti bertobat. Dan kalau bertobat, maka akhirnya tidak jadi dihukum. Wah, musuhnya tidak jadi dihukum, maka dia tidak mau. Ya, makanya dia tidak mau pergi ke sana. Nah, saudaraku sekalian, ketika akhirnya firman Tuhan disampaikan 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan, maka respon dari orang Niniwe, mereka berdoa, berpuasa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka kemudian bertobat dari perbuatan yang jahat. Nah, pertobatan inilah yang kemudian menyentuh hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka menyesallah Tuhan atas malapetaka yang telah dirancangkannya. Kenapa dikatakan malapetaka yang dirancangkannya? Sebetulnya begini, ketika Niniwe berbuat jahat, maka konsekuensinya adalah mereka dihukum oleh Tuhan. Jadi itu ketetapannya. Ketetapan itu adalah ketetapan yang mutlak, ketetapan yang pasti, maka dikatakan Tuhan merancangkannya. Ketetapan yang pasti. Jadi ketetapan yang pasti bahwa Niniwe akan dihancurkan. Tetapi ketika mereka bertobat, firman Tuhan berkata, menyesallah Tuhan. Hatinya Tuhan tersentuh di sana. Hatinya Tuhan tersentuh. Jadi pertobatan itu menyentuh hatinya Tuhan. Pertobatan itu menyentuh hatinya Tuhan. Saudara mungkin jatuh dalam dosa, engkau hidup di dalam dosa, lalu engkau bertobat. Firman Tuhan berkata Allah tidak akan membuang kita. Orang mungkin bisa membuang kita. Saudara pernah saudara mungkin lihat di koran ya, putus hubungan orang tua dan anak gitu ya. Karena anak melakukan kesalahan, maka orang tua memutuskan hubungan. Itu orang tua dunia bisa, tapi Tuhan tidak bisa. Kalau si anak betul-betul bertobat sungguh-sungguh, maka itulah yang kemudian menyentuh hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan tersentuh, maka Tuhan bisa merubah keputusannya. Ya.
Tuhan bisa merubah keputusannya. Sama seperti Hizkia yang divonis oleh Tuhan, kamu tidak akan sembuh, kamu pasti akan mati. Tapi ketika dia meratap di hadapan Tuhan, maka keputusan dirubah. Yang merubah bukan Hizkia, yang merubah adalah Tuhan sendiri. Karena tidak ada satupun yang bisa merubah keputusan Tuhan selain Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan merubah keputusannya setelah dia tersentuh hatinya, tergerak hatinya oleh karena ada orang yang bertobat. Jadi ini hal yang kedua. Apa akibat ketika kita bisa menjamah hati Tuhan? Yaitu keluputan dari hukuman. Keluputan dari hukuman. Saudaraku sekalian, sebetulnya banyak hal di dalam hidup kita ini bisa luput dari perkara-perkara yang buruk. Ya, kita bisa luput dari hukuman-hukuman Tuhan asalkan kita bertobat saja. Nah, bayangkan orang-orang Niniwe itu hukumannya tidak main-main, saudaraku sekalian. Hukumannya adalah diporak-porandakan, dihancurkan satu bangsa itu. Tetapi ketika mereka bertobat, Tuhan menyesal dan kemudian tidak jadi melakukannya itu. Jadi hukuman Tuhan dibatalkan. Karena itu setiap kali kita mengalami hal-hal yang buruk, ada baiknya kita ini melihat hati kita. Tidak usah menyalahkan orang lain. Ya, tidak usah menyalahkan si A, si B, si C. Lihat saja hidup kita. Kemudian kita berperkara dengan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita mendapati hal-hal yang tidak benar, kita minta ampun pada Tuhan. Kita bertobat pada Tuhan. Maka Tuhan bisa meluputkan kita dari hukuman. Ini hal yang kedua. Yang pertama adalah penyediaan supranatural. Yang kedua adalah keluputan dari hukuman. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita berhasil menjamah hati Tuhan? Yesaya pasal 6 ayat yang keempat. Yesaya pasal 6 ayat yang keempat. Kalau kita membaca Yesaya pasal 6, saudaraku sekalian, maka kita akan melihat bahwa ada penyembahan yang dilakukan di sana. Ada penyembahan yang dilakukan oleh para serafim. Dan memang di dalam Alkitab kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan itu sangat suka dengan yang namanya penyembahan. Tuhan sangat suka dengan hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Ini Tuhan suka sekali. Dan penyembahan itu adalah respon ucapan syukur dari orang percaya. Saudaraku sekalian, kita mungkin kalau saya tanya apakah Bapak Ibu punya hutang, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya tidak punya hutang. Ada orang yang berkata, Pak, saya tidak akan pernah berhutang. Tapi kalau saya tanya apakah Anda punya hutang terhadap Tuhan, mungkin kita bisa mengatakan, Pak, saya hutang penyembahan kepada Tuhan. Saya berhutang penyembahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya lupa menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Jadi kita semua kadang-kadang berhutang, bukan hutang materi, tapi kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Terlalu miskin, terlalu sedikit kita menyembah Tuhan. Padahal begitu banyak hal yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, saudara, ketika penyembahan dilakukan, maka apa yang terjadi di dalam ayat yang keempat? Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah bergoyang alas ambang pintu itu, ya, ini menunjukkan kuasa Tuhan yang bekerja, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Asap ini di dalam Alkitab selalu berbicara tentang kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan. Jadi ketika ada penyembahan yang terjadi, maka kuasa dan hadirat Tuhan bekerja. Bekerjanya kuasa dan hadirat Tuhan inilah yang kita sebut dengan istilah mukjizat.
Saudara-saudara, ketika hati Tuhan tersentuh oleh penyembahan yang benar, maka mujizat terjadi. Saudara masih ingat Paulus dan Silas di penjara dalam Kisah Para Rasul 16. Coba kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Apakah prinsip ini terjadi juga? Ya, dalam peristiwa mereka, Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan, apa yang Paulus dan Silas lakukan di dalam penjara, penuh dengan luka, dipasung, diikat. Apa yang mereka lakukan? Dua hal, yaitu berdoa. Bukan hanya berdoa, tetapi menaikkan, menyanyikan puji-pujian. Dulu saya pernah mengkhotbahkan tentang ini. Apa isi puji-pujian dari Paulus dan Silas ini? Ya, kata puji-pujian itu kalau dalam bahasa aslinya itu adalah humnos. Dari kata humnos inilah kita mengenal istilah himne. Jadi sebetulnya puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas itu bukan puji-pujian yang berteriak, bersorak-sorai, enggak. Namanya himne itu, saudara, orang nyanyi himne itu kan pelan, lembut gitu ya. Coba apa lagu himne yang kita kenal? Dengar seluruh angkasa raya. Nah, itu kan, itu himne apa itu namanya? Mengheningkan cipta. Nadanya begitu lembut. Tidak mungkin dengan seluruh angkasa raya memuja. Lembut. Demikian juga nyanyian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas itu lembut. Tetapi kenapa nyanyian yang lembut itu akhirnya menghadirkan kuasa Tuhan yang luar biasa? Kuncinya di sini, saudara, humnos ini. Orang Yahudi kalau menyebut humnos, itu mereka selalu yang mereka nyanyikan dalam bentuk humnos itu adalah Mazmur Haleluya. Mazmur Haleluya. Apa itu Mazmur Haleluya? Nanti saudara kalau buka kitab Mazmur, maka ada Mazmur-Mazmur yang disebut Mazmur Haleluya. Mazmur Haleluya itu isinya adalah kebaikan Tuhan. Bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, Tuhan itu baik. Jadi Mazmur Haleluya itu berisi puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, di tengah-tengah segala hal yang dialami oleh Paulus dan Silas, mereka menyembah Tuhan. Mereka menaikkan Mazmur Haleluya, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Maka yang terjadi apa? Mujizat. Tuhan menggoncangkan tempat itu, melepaskan seni-seni penjara. Paulus dan Silas dibebaskan. Jadi dengar baik-baik ini. Penyembahan selalu berkaitan dengan mujizat. Amin, saudara. Penyembahan yang kita lakukan, hati yang menyembah, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Karena penyembahan itu nyentuh hatinya Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah tersentuh hatinya, tangan Tuhan akan bergerak melakukan mujizatnya. Itu yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat, apa yang terjadi ketika kita berhasil menyentuh hatinya Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lukas pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Perhatikan di sana ada disebut janda. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergerak oleh belas kasihan. Kata tergerak oleh belas kasihan ini di dalam Injil beberapa kali disebut, saudara. Nah, kata tergerak oleh belas kasihan itu kalau dalam bahasa aslinya splachna.
Seplakna. Nah, seplakna ini sebetulnya gambaran, kalau digambarkan itu seperti begini, seperti mangkok ini, ya, seperti mangkok. Jadi hatinya itu seperti mangkok, cekung, sehingga bisa menampung, Nah, ketika dikatakan hati Yesus melihat janda itu, dia tergerak oleh belas kasihan, maka hati Yesus ini seperti menampung beban yang sedang dihadapi oleh janda ini. Kenapa Yesus menampung beban janda ini? Karena janda ini punya satu anak laki-laki. Anak ini adalah satu-satunya pengharapan dia sebagai pengganti suaminya. Dia menggantungkan hidupnya pada anak laki-laki ini, dan anaknya laki-laki ini mati. Dan apa yang dilakukan ketika Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan? Saudara, dalam peristiwa janda di Nain ini tidak ada catatan apa yang dilakukan oleh janda itu. Tidak ada catatan. Coba ayat 14. Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Tapi kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, coba lihat ayat 12 misalkan. Nah, perhatikan ini. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan apa saudara? Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dari ayat ke-12 ini sebetulnya sedikit kita bisa membawa atau memberi kesimpulan, ayat 12. Ketika dikatakan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu, setidaknya kehidupan janda ini dan anak laki-lakinya ini banyak memberi pengaruh di kota itu. Tentunya pengaruh ini adalah pengaruh yang baik. Jadi kebaikan mereka telah mempengaruhi orang-orang di kota itu, sehingga ketika anak dari janda itu meninggal dunia, mereka kemudian berbondong-bondong menyertai pemakaman anak laki-laki dari janda itu. Dan ketika Yesus melihat itu, maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Maka kemudian apa yang dilakukan Yesus? Ayat yang ke-14 tadi. Ayat yang ke-14. "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Lalu ayat yang ke-15. "Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya." Ayat yang ke-16. "Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Nah, saudaraku sekalian, inilah yang dikerjakan oleh Allah ketika Yesus terjamah hatinya, yaitu Allah melawat umatnya. Apa arti melawat? Kata melawat ini artinya adalah mengambil alih beban. Mengambil alih beban. Jadi Yesus mengambil alih beban janda itu, dan beban janda itu adalah kematian anaknya. Maka Yesus mengambil alih kematian itu, lalu memberikan kehidupannya kepada anak laki-laki dari janda itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kata melawat itu adalah kata yang luar biasa. Kata melawat yang diakibatkan oleh hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, itu adalah hal yang luar biasa. Karena apa? Yesus mengambil alih beban kita. Mungkin saudara sedang menghadapi beban-beban yang berat, dan saudara mungkin mengatakan, "Saya sudah hampir-hampir tidak kuat menghadapi beban ini. Saya sudah hampir-hampir tidak mampu menghadapi beban ini." Saudara-saudaraku sekalian, tetap lakukan kebaikan, tetap membawa pengaruh yang baik, karena melakukan perbuatan baik itu adalah ciri dari orang percaya, ciri dari anak-anak Tuhan. Maka perhatikan, ketika kita tetap menabur kebaikan, tetap melakukan hal-hal yang baik, Tuhan pada waktunya akan mengambil alih beban hidup. Apa yang kita tidak mampu,
Tuhan akan pikul. Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan bagi kita. Tuhan akan melawat kita. Karena itu saya selalu mengatakan jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Supaya apa? Sekalipun orang tidak berterima kasih kepada kita, tapi Tuhan memperhatikan kita. Dan pada akibatnya Tuhan melawat saudara dan saya. Yang kelima, apa yang Tuhan kerjakan ketika dia terjamah hatinya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 10. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius. Seorang kepala atau perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat yang 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Perhatikan, ada seorang laki-laki yang saleh. Bukan salah ya, saleh. Saleh itu bukan berarti kalau namanya soleh pasti saleh. Belum tentu, saudara. Saleh itu hidup benar, hidup kudus. Bukan hanya dia, tapi seisi rumahnya saleh dan takut akan Allah. Kemudian yang ketiga, dia memberi banyak sedekah. Kalau memberi banyak sedekah berarti yang diberi sedekah itu siapa? Orang-orang yang miskin. Namanya sedekah, saudara ya. Kalau saudara memberi uang kepada Pak SBY itu namanya bukan sedekah. Ya, karena beliau kaya. Memberi sedekah itu kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, memerlukan. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan? Senantiasa berdoa. Oke, perhatikan. Saya rasa ini, kalau seandainya ibu-ibu punya suami kayak gini, waduh. Saleh, kelakuannya benar, takut Tuhan. Kalau memberi banyak sedekah berarti uangnya banyak, kaya. Ya, sudah gitu rajin berdoa. Saya kok yakin istri-istri itu kalau lihat suaminya berdoa pasti hatinya senang sekali. Benar nggak sih Bu? Elis, benar nggak sih Elis? Benar. Mana Romi? Oh, kerja. Betul Ibu ya? Saya kok yakin kalau istri gitu ya melihat suaminya sedang berdoa. Saya kalau berdoa mungkin Bu Ana jarang lihat, tetapi ada waktu-waktu di mana Bu Ana kadang-kadang lihat saya di waktu-waktu yang tidak lazim saya berdoa. Gitu ya, di atas tempat tidur kemudian saya berdoa. Saya yakin seorang istri melihat suaminya rajin berdoa itu pasti bahagia. Karena kalau dia rajin berdoa dia tidak berdosa. Tapi kalau dia jarang berdoa dia gampang berdosa. Betul? Iya. Ya. Nah, ini saleh, takut akan Tuhan, banyak sedekah, senantiasa berdoa. Lalu kemudian ayat yang ketiga. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, nah, gitu loh. Rumah orang benar itu yang masuk malaikat, saudara. Lu iya tuh. Jadi yang masuk bukan hantu. Jadi saya heran kalau ada orang Kristen kok selalu bilang rumah saya ada banyak hantu Pak. Itu saya heran. Jangan-jangan satu roh dengan hantu. Saya kok yakin kalau rumah orang benar itu kemuliaan Tuhan ada di sana. Cornelius melihat malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius, lalu kemudian ayat keempat, perhatikan baik-baik, ayat keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu
dan sedekahmu telah naik di kehadirat Allah, dan Allah, ini hal yang sangat baik. Ketika Cornelius berdoa, dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan, ya. Ketika dia memberi sedekah kepada siapa? Orang miskin. Tapi, saudaraku sekalian, yang ajaib adalah gini, dia berdoa kepada Tuhan, dia membawa sedekah kepada orang miskin. Tapi ketika dia memberi sedekah pada orang miskin, memang tangan manusia menerima, tetapi pada saat yang sama tangan Tuhan juga menerima. Saudara perhatikan baik-baik, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang-orang miskin, Anda sedang melakukan untuk Tuhan. Karena itu saya selalu berkata demikian, lakukan kebaikan. Gereja kita ini melakukan kebaikan, saudara. Cucu itu dapat tambahan berkat. Penjual ketupat sayur dapat, tukang parkir dapat amplop dan ada isinya loh, saudara, bukan amplopnya doang. Kita menabur di rumah kita. Bu Ana buat begitu. Jadi beli kotakan-kotakan, kemudian beli belanja, kemudian bagi-bagi ke sampah. Itu ritual yang selalu kita lakukan. Itu kebaikan yang kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya itu naik di hadapan Tuhan. Dan akibatnya apa? Doa dan sedekah itu menyentuh hatinya Tuhan, maka Tuhan mengingat. Perkataan atau frasa Tuhan mengingat ini luar biasa. Ini adalah hal yang kelima yang terjadi kalau saudara dan saya berhasil menyentuh hatinya Tuhan dengan doa, dengan pemberian kita, dengan hidup benar di hadapan Tuhan dan takut akan Allah, maka Tuhan akan mengingat kita. Pak, apakah Tuhan memang ada waktunya tidak mengingat kita? Bukan begitu. Tuhan selalu ingat, saudara. Nama kita itu ada di hatinya Tuhan. Tetapi ada yang spesial, saudaraku sekalian. Ada yang spesial. Hana, dia nangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan. Lalu Imam Eli berkata, tahun depan engkau akan gendong anak. Dan saudara, ketika Hana bersetubuh dengan suaminya, Tuhan mengingat Hana. Tuhan mengingat Hana. Dan akibat Tuhan mengingat Hana, maka Hana kemudian bisa mengandung. Seorang yang mandul itu bisa mengandung. Jadi orang yang diingat oleh Tuhan, itu adalah orang yang akan mendapatkan privilege dari Tuhan. Orang yang akan mendapatkan berkat-berkat istimewa dari Tuhan. Saudara, Tuhan mengingat saudara dan saya. Kalau saudara senantiasa berdoa, saudara memberi sedekah, jangan anggap sepele hal memberi sedekah ini, saudara. Ya, jangan anggap sepele. Jangan jadi orang yang pelit sekali. Jadilah orang yang murah hati. Jangan saudara berkata, Pak, gaji saya cuma segini. Anda punya sesuatu yang bisa Anda berikan. Ya, itulah orang kaya. Orang kaya adalah orang yang bisa memberi tanpa merasa kehilangan. Itulah orang kaya. Mari belajar menabur. Sekecil apapun. Engkau naik Grab. Ingat baik-baik, Anda yang suka naik Grab, naik Gojek, apa. Jangan pelit. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau kalian naik Grab, naik Gojek, selalu kasih lebih. Kasih tips. Apalagi kalau menggunakan promo. Saya di Bandung kemarin, saudaraku sekalian, pakai promo itu hanya membayar Rp1, saudaraku sekalian. Coba Rp1. Memang tukang Grabnya tidak rugi karena dia dibayar, ya, tidak rugi dia. Tetapi saya rasanya kok tidak tega gitu. Apalagi kalau saudara beli makanan, Ica pernah beli makanan hanya membayar berapa? Rp4.
Ya. Nah, misalkan begini, kita harusnya membayar 30.000, tapi kita harus membayar 4 rupiah. Berarti kita dapat bonus 26.000. Bagilah 2 sama tukang ojeknya. Contohnya seperti itu. Saudara, percayalah, kalau kita memperhatikan orang-orang miskin, maka Tuhan akan mengingat kita. Amin. Mulai hari ini terus lakukan kebajikan. Sekarang yang keenam, apa yang terjadi ketika hati Tuhan tersentuh? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Ini kepada jemaat di Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, jemaat Philadelphia adalah jemaat, bukan jemaat yang besar, bukan jemaat yang kuat, bukan jemaat yang hebat. Mereka adalah jemaat yang disebut kekuatannya tidak seberapa. Kekuatanmu kecil, ya, kekuatannya kecil. Bukan jemaat yang hebat. Tapi sekalipun kekuatannya kecil, kemampuannya kecil, tetapi mereka tidak melalaikan firman Tuhan. Mereka menuruti, ya, menuruti firman Tuhan. Nah, inilah kuncinya bagaimana mereka akhirnya menjamah hati Tuhan, yaitu mereka nurut sama firman Tuhan. Saya kok yakin Allah, Yesus sebagai Bapa, ketika melihat anak-anaknya nurut pada firman-Nya, suka sekali. Sama seperti kita orang tua, ketika anak-anak kita nurut pada perkataan kita, aduh senangnya kita, saudaraku sekalian. Betul, saya sebagai orang tua, kalau anak-anak itu nurut gitu, itu rasanya pengen tak kasih semua gitu. Uang saya miliaran rupiah itu pengen tak kasih semua dalam angan-angan saya. Loh, itu ibaratnya begitu gitu loh, saudara. Ibaratnya apa yang berharga, apa yang paling, saya akan kasih. Demikian juga dengan Tuhan. Saya kok percaya kalau Anda dan saya ini nurut sama Tuhan, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa, tapi nurut sama Tuhan. Perhatikan, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Inilah hal yang keenam yang Tuhan kerjakan ketika hati Tuhan tersentuh, yaitu Tuhan telah membukakan pintu. Membukakan pintu untuk kita. Buna, kalau saudara mendengar ceritanya Buna itu kekuatannya tidak seberapa. Ya Buna ya, kekuatannya tidak seberapa. Sekalipun badannya besar begitu, tapi kekuatannya tidak seberapa. Pernah satu kali saya lihat Buna makan lontong di depan itu, makan cepat. Saya di mobil saya lihatin aja. Sampai ngiler saya. Wah, semangatnya, spirit untuk makannya itu luar biasa. Sekalipun Buna kekuatannya tidak seberapa, tapi kalau Buna nuruti firman Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu bagimu. Lihat, Tuhan akan sediakan kamu pekerjaan yang terbaik. Ya. Tuhan akan membukakan pintu hati-hati yang tertutup. Kamu tidak usah paksa membuka. Kalau kamu paksa buka, terluka. Kalau kamu mau membuka hati dia, kamu turuti saja firman Tuhan dan izinkan Tuhan yang membuka. Saudara, ayo ini prinsip firman Tuhan. Gimana sih? Ini rahasia yang luar biasa. Maka saya percaya begini, kalau kita hidup dalam ketaatan, yang namanya jodoh Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Ya, Tuhan akan membukakan pintu. Ya, jadi ini yang keenam. Sekalipun saya sampaikan dengan cara demikian,
Tapi saya harap saudara bisa tangkap ini. Kadang-kadang kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup dalam bisnis, dalam usaha, dalam hubungan. Ya, kita seolah mentok. Nah, kita perlu buka pintu. Nah, kita dengan kekuatan kita kecil, kita tidak bisa buka pintu. Kalau kita dobrak dengan kekuatan kita kecil, rusak, hancur. Kenapa kita tidak izinkan Tuhan yang membukakan? Kalau Tuhan sudah buka, tidak bisa seorang pun, tidak dapat seorang pun untuk menutupnya. Jadi yang keenam, apa yang terjadi ketika Tuhan terjamah hatinya, Tuhan membuka pintu. Yang terakhir, saudaraku sekalian, yang ketujuh, Daniel 6 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ini yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan terjamah hatinya. Daniel pasal 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ya, kata roh yang luar biasa itu kalau di dalam bahasa Inggris disebut excellent spirit. Jadi dia memiliki excellent spirit, roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab apa saudara? Ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ayat selanjutnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Perhatikan ini. Kalau begitu, orang-orang di daerah itu melihat bahwa Daniel adalah seorang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Padahal dikeluarkan peraturan bahwa tidak ada seorang pun dalam sekian hari meminta kepada yang lain kecuali kepada Kaisar. Daniel tetap beribadah dengan tekun kepada Tuhan, bahkan di tengah ancaman. Bapak Ibu, dengar baik-baik, kita ini beribadah bukan di tengah ancaman, tapi kadang-kadang kita menjadi malas beribadah. Daniel di tengah-tengah ancaman yang sangat berat, dia tetap beribadah, dan inilah yang dijadikan alasan orang-orang itu untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi perhatikan, Allah kepada siapa Daniel beribadah adalah Allah yang membela. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan Allah, maka Allah juga akan membela kita. Dan Allah yang membela itulah yang kemudian ini akibat dari yang ketujuh, orang yang dapat menyentuh hatinya Tuhan, yaitu Allah yang memberikan peninggian. Coba ayat selanjutnya. Dan Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan, rencana raja ini terjadi atau tidak? Terjadi. Akhirnya Daniel betul-betul menempati posisi yang luar biasa. Siapa yang melakukan itu? Orang berusaha menghancurkan dia, tetapi tangan Tuhan membela, dan akhirnya Tuhan melakukan peninggian. Sadrak, Mesah, Abednego, dan Daniel ditinggikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ibadahnya yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan remehkan ibadah kita. Jangan remehkan ibadah kita. Ketika kita remehkan ibadah kita, Anda tidak sedang meremehkan gereja. Bukan. Kita bukan sedang meremehkan manusia, tetapi meremehkan ibadah. Anda sedang meremehkan Tuhan. Ya. Dan ketika kita meremehkan Tuhan, Tuhan juga remehkan kita. Tapi ketika kita memperhatikan ibadah kita, meninggikan ibadah kita, kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita, maka Allah akan membela kita, dan Allah akan melakukan peninggian atas kita. Saudara, mungkin orang tidak nganggap kita, orang menyepelekan kita, orang ya. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Percayalah itu. Jangan takut kalau Anda diremehkan orang. Jangan takut. Jadi jangan takut kalau diremehin orang. Asal kita taat sama Tuhan, kita menjadi orang yang rajin beribadah. Percayalah, satu saat peninggian itu akan datang.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kadang-kadang kami menjadi lemah karena fokus pikiran kami, penglihatan kami adalah kepada dunia, kepada hal-hal yang jahat, kepada kesalahan orang, dan kepada kelemahan diri kami sendiri. Kami mau rubah cara pandang kami untuk berfokus kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu dan mau untuk menolong kami. Kami sadar bahwa hidup kami bukanlah produk gagal dari Tuhan. Hidup kami adalah produk istimewa dari Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menciptakan kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya kami mengharapkan perkara-perkara besar dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kalau pagi hari ini ada umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami, dan mereka menghadapi pergumulan, entahkah sakit penyakit, pergumulan perekonomian, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, dan mereka memerlukan mujizat Tuhan. Tuhan, firman yang kami dengar adalah firman yang hidup. Ketika kami mempercayai firman-Mu dan melakukan firman-Mu, maka firman itu akan bekerja dan mengubahkan atmosfer hidup kami, mengubahkan keadaan-keadaan kami, dan memberi pertolongan kepada kami. Mujizat Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan bertindak bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan mensyukuri penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan memberikan sukacita bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Demikian juga untuk anak-anakku yang ikut beribadah bersama dengan orang tua pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengendangkan tangannya dan memberikan berkat kepada kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami agungkan nama-Mu Yesus.
Ibadah hari ini sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap taat kepada protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.